100.000 tahun yang lalu, bangsa luar menyerbu. Umat manusia berada di ambang kepunahan. Flash. Beta bernama Lukman. Beta menerobos ke alam Kaisar Agung dengan kekuatan tak terkalahkan dan menjadi yang terkuat di tanah ini. Tetapi kekuatan ini menimbulkan ketakutan pada keluarga bangsawan. Kaisar manusia mengancam nyawa keluarga Beta dan memaksa Beta pergi ke jurang surgawi untuk menjaga pintu masuk yang mengerikan ke bangsa luar. Satu ini, untuk melindungi klan Beta dan semua makhluk hidup. Beta dengan rela memasuki jurang surgawi. Tubuh sebagai batas, pedang sebagai penghalang. Beta membantai iblis dan menjaga bangsa luar selama 100.000 tahun. Beta kira setelah 100.000 tahun menjaga, keluarga Lukman akan makmur dan damai. Tapi sebaliknya, mereka membalas Beta dengan ketidakbersyukuran dan pengkhianatan. Jika demikian, Beta akan mematahkan segel dan membuat para pengkhianat itu membayar harganya. Sisa-sisa keluarga Lukman, keluarlah dan hadapi ajalmu. Keluarga Lukman tidak akan mentolerir penghinaan dari keluarga Thorik ini. Tuan Thorik, keluarga Lukman dan keluarga Thorik tidak pernah saling campur tangan. Hari ini, Anda datang ke pintu kami dengan orang-orang Anda. Apa maksud Anda? Junior Anda membunuh begitu banyak anggota keluarga Thorik Beta. Jika Beta tidak membalas ini, bagaimana keluarga Thorik bisa menegakkan kepala? Masalah ini, jelas-jelas keluarga Thorik Anda menginginkan kitab pedang kekosongan milik keluarga Lukman dan sengaja menjebak kami. Kamu sudah keterlaluan. Beta memberimu 1 hari terakhir. Serahkan si pembunuh atau serahkan kitab pedang kekosongan. Jika Anda menolak, besok pada jam yang sama, itu akan menjadi hari di mana keluarga Lukman Anda musnah. Patriark, kitab pedang kekosongan adalah warisan keluarga Lukman. Kami benar-benar tidak bisa menyerahkannya. Patriark, serahkan Beta. Serahkan Beta. Ambil Beta saja. Kami, keluarga Lukman, hidup dan mati bersama. Kami tidak akan pernah membuang salah satu dari kami untuk menghadapi bencana ini sendirian. Tapi tujuan mereka adalah kitab pedang. Dan jika mereka tidak mendapatkannya, Beta khawatir tidak peduli berapa banyak orang yang kami serahkan. Itu tidak akan membantu. Langit sendiri ingin menghancurkan keluarga Lukman. Keluarga Lukman masih memiliki secercah harapan. Laras, apa yang kau katakan? Sebuah kitab kuno mencatat bahwa 100.000 tahun yang lalu, keluarga Lukman pernah memiliki seorang ahli alam Kaisar Agung yang pergi sendirian ke jurang surgawi untuk menjaga pintu masuk ke bangsa luar. Laras, jangan bicara ngawur. Beta tahu kau khawatir pada semua orang. Kembali dan kemasi barangmu. Lalu ikuti semua orang. Dan pergi melalui lorong rahasia. Ayah, aku berkata jujur, leluhur Lukman benar-benar menjaga jurang langit. Patriark Laras benar. 100.000 tahun lalu, leluhur Lukman sudah menjadi kaisar agung tertinggi. Keluarga abadi dan suku Dao abadi itu takut ia akan menjadi kaisar dan melampaui mereka semua. Jadi mereka mengancam nyawa keluarga Lukman kita dan memaksanya dengan kebaikan umat manusia. Jika leluhur Lukman masih hidup, kita tidak perlu takut pada keluarga Thorik. Umur Kaisar Agung hanya 50.000 tahun. Kini, 100.000 tahun telah berlalu. Leluhur kemungkinan sudah lama meninggal karena usia tua. Entah leluhur Lukman hidup atau tidak, kita harus mencoba. Hanya dengan mencoba akan ada harapan. Kitab kuno mengatakan kita bisa menggunakan kekuatan darah untuk memanggil leluhur. Mari kita dengarkan. Laras. Lebih baik mencoba daripada duduk di sini menunggu mati. 100.000 tahun. Beta sudah tua dan lelah. Selama keluarga Lukman aman, mengapa Beta takut mati? 100.000 tahun telah berlalu. Lukman itu pasti sudah lama mati. Biarkan Beta mengujinya. Lukman, tubuhmu sudah sangat lemah dan kau masih belum mati. Selama Beta hidup, tidak satu pun
dari kalian akan melangkah keluar dari jurang langit. Cukup bicara. Ayo segera kirim dia menemui ajal. Sial, Beta tidak menyangka dia masih begitu kuat. Kita tidak bisa beradu kekuatan dengannya. Kita perlu menyimpan kekuatan. Ayo, pergi. Tubuh Beta semakin lemah. Ini kekuatan darah. Leluhur, kau benar-benar masih hidup. Nah, siapa kamu? Leluhur, aku adalah keturunanmu. Keturunan? Beta juga punya keturunan. Jika kau tidak segera kembali, keluarga Lukman akan musnah. Apa? Keluarga Lukman kita, keluarga kekaisaran yang mulia, bagaimana bisa musnah? Keluarga Thorik, atas perintah keluarga Wira, untuk seni pedang kekosongan kita, memfitnah keluarga kita, dan menuduh kita membunuh murid-murid mereka. Mereka menunggu di luar sekarang. Mereka bahkan menyatakan bahwa jika dalam sehari kita tidak menyerahkan manualnya, mereka akan memusnahkan seluruh keluarga Lukman. Baiklah keluarga Thorik, baiklah keluarga Wira. Saat Beta pergi dulu, Darta. Mereka berjanji untuk menjamin keamanan keluarga Lukman selama 10.000 generasi. Sekarang, baru 100.000 tahun berlalu, keluarga Lukman diambang kepunahan. Karena kau telah melanggar sumpah, jangan salahkan Beta yang mengingkari janji. Beta akan pergi ke bangsa luar untuk mendapatkan eliksir kehidupan abadi. Kalian semua tetap aman di klan dan tunggu Beta. Saat Beta kembali, Beta akan membuat keluarga Thorik membayar. Laras, bagaimana keadaan leluhur? Leluhur masih hidup. Bagus sekali. Keluarga Lukman sekarang punya leluhur untuk mendukung kita. Hahaha. Tapi waktu leluhur hampir habis. Dia akan segera gugur. Apa? Bagaimana mungkin? Keluarga Lukman telah lama dilindungi oleh leluhur. Kita tidak boleh membiarkan leluhur gugur seperti ini. Ya, kita tidak boleh membiarkan leluhur gugur. Di dalam suatu klan, garis darah terhubung. Kita bisa menggunakan kekuatan garis darah untuk memanggil formasi besar dan mentransmisikannya ke leluhur. Selama ada cukup darah kehidupan, leluhur bisa selamat dari bencana ini. Tapi darah kehidupan terkondensasi dari jiwa asal. Mempersembahkannya akan melukai tubuhmu sendiri. Aku tidak takut. Aku rela mempersembahkan darah kehidupanku. Beta rela. Beta juga rela. Beta rela. Laras, sampaikan pada leluhur bahwa tidak ada pengecut di keluarga Lukman. Untuk menyelamatkan leluhur, kami akan melakukan apapun. Leluhur, keluarga Lukman menggunakan formasi garis darah. Hanya sekelompok binatang terpojok, berjuang sia-sia. Mereka tidak akan menimbulkan masalah. Serahkan eliksir keabadian. Lukman, Serahkan eliksir keabadian. Lalu Beta akan meninggalkan jurang surgawi dan berhenti menekanmu mulai sekarang. Lukman sangat terburu-buru mendapatkan eliksir keabadian. Pasti dia sedang menghadapi sesuatu yang mendesak, soal hidup dan mati. Kesempatan sempurna untuk menekannya. Trik ini tidak akan menipu anak berumur 3 tahun. Kamu hanya mencoba menipu kami untuk memberikan eliksir padamu. Meskipun kami tidak bisa mengalahkanmu, kami tidak semudah itu dibodohi. Kamu sudah menekan kami selama 100.000 tahun. Jika kami memberikan eliksir padamu, bukankah itu akan membuatmu terus menjebak kami di sini? Lukman, kamu tidak benar-benar mengira kami semua bodoh, kan? Jika kamu berlutut di hadapan kami dan bersujud meminta maaf untuk melepaskan amarah kami, maka kami mungkin akan mempertimbangkan memberikanmu eliksir keabadian. Kaisar Agung benar-benar membuat dewa pembantai berlutut di hadapan kita. Bagaimana jika Lukman marah dan membunuh kita semua? Kultivasi Beta sudah lama mampu menembus ke alam Kaisar Agung. Tapi waktu Beta hampir habis. Beta harus mendapatkan eliksir keabadian secepat mungkin. Beta membutuhkannya untuk meremajakan tubuhku yang menua. Lalu Beta bisa menembus ke alam Kaisar Puncak. Baru saat itu Beta bisa menyelesaikan krisis ini untuk keluarga Lukman. Beta tidak bernegosiasi denganmu. Kamu tidak punya pilihan. Dalam 10 napas, jika Beta tidak melihat eliksir keabadian, Beta akan menghancurkan bangsa luar hingga rata. Lukman, sebaiknya kau tinggalkan ide itu. Kami tidak akan memberikanmu eliksir keabadian.
2 tarikan napas. 1 tarikan napas. Keturunan Luqman, bantu Beta. Ya ampun, tubuh Luqman membusuk, namun ia masih bisa mengandalkan kekuatan darah untuk memiliki kekuatan Kaisar Agung Puncak. Karena kau menolak menyerahkan eliksir keabadian, maka Beta, Kaisar Agung, akan mengambilnya sendiri. Kaisar Agung, ini semua salahmu. Kenapa kau harus memprovokasi dia dari semua orang, Dewa Pembantai? Kau juga mengejeknya tadi. Kenapa kau mundur sekarang? Tidak, Beta tidak bisa membiarkannya berkeliaran di sukuku. Tuanku Iblis, angin hitam terhormat akan segera tiba. Beta harus mencari cara untuk menahannya. Luqman, jangan lupa, ini adalah tanah luar. Kau tidak punya hak untuk bertindak liar di sini. Beta tahu Beta tidak sebanding denganmu. Tapi jangan lupa, ini adalah tanah luar. Jika kau terus bersembunyi di jurang surgawi, kami tidak bisa menyentuhmu. Tapi melangkahlah ke tanah luar, dan kau hanya akan menemukan kematian. Kaisar Agung, apa kau mengancam Beta? Jadi bagaimana dengan tanah luar di dunia ini? Tidak ada tempat yang tidak bisa Beta datangi. Beraninya kau. Kamu memasuki tanah luar Beta dan masih berani begitu sombong. Kamu pikir tidak ada orang di tanah luar yang bisa menghentikanmu? Angin hitam terhormat. Angin hitam terhormat ada di sini. Luqman habis. Sebuah avatar ingin menghentikan Beta. Hanya avatar yang berpikir bisa menghentikan Beta. Beta berada di alam terhormat. Kamu hanya di alam Kaisar Agung. Kamu berani melawan Beta? Dengan alam Kaisar Agung Beta, Beta telah menekan kalian semua selama 100.000 tahun. Kenapa tidak? Beta tidak pernah berpikir Luqman akan berani melawan di atas alamnya untuk menantang angin hitam terhormat. Dia sendiri menekan bangsa kita selama 100.000 tahun. Dia yang terkuat di alam Kaisar Agung. Jika dia naik ke alam terhormat, maka bukankah dia bisa pergi kemana saja dan melakukan apa saja? Luqman, Beta benar-benar meremehkanmu. Luqman, Beta tidak akan mengampunimu. Sayang sekali. Jika Beta berada di puncak Beta, serangan ini akan lebih kuat. Luqman, Beta, salah. Tolong, jangan bunuh Beta. Bukankah kau butuh eliksir keabadian? Beta akan mencarikannya untukmu sekarang. Jangan khawatir. Meskipun Beta menghabiskan suku api langit, Beta pasti akan membawakanmu eliksir keabadian. Luqman menginginkan eliksir keabadian. Berikan saja padanya. Sekarang, demi 1 eliksir keabadian, kita akan menyinggung Dewa Pembantai. Semua bangsa luar berada di bawah perintahmu. Tolong ampuni kami. Temukan eliksir keabadian, dan kau hidup. Gagal menemukannya. Ya. Kami akan segera mencarinya. Tunggulah aku, keluarga Luqman. Aku akan segera kembali untuk bersatu dengan kalian. Sialan Luqman, beraninya kau menghancurkan avatarku. Aku akan mencabik-cabikmu. Sial. Tenanglah, iblis, angin, hitam, terhormat. Rubah hijau. Kau di sini untuk menghentikan Beta? Bukan aku yang menghentikanmu. Itu yang mulia langit, yang mengutus aku. Yang mulia langit? Apa perintahmu? Angin hitam, Kau melanggar perintah. untuk sementara, Kau akan dikurung di tempatmu untuk merenung.
Ya, Angin hitam menerima perintah. Angin hitam, jangan mendendam. Yang Mulia Langit menyuruh aku memberitahumu bahwa Lukman belum bisa dibunuh untuk saat ini. Yang Mulia Langit melakukan ini karena alasan sendiri. Bukan hanya kita tidak bisa membunuhnya, kita harus memberinya eliksir keabadian, Artaka, agar dia bisa kembali ke ras manusia. Lukman menahan kita di jurang langit selama 100.000 tahun. Sekarang dia akhirnya akan mati. Mengapa kita harus memberinya eliksir keabadian? Keluarga tempat Lukman berada akan segera dimusnahkan. Alasan dia menginginkan eliksir keabadian adalah untuk menerobos ke alam terhormat, memperpanjang hidupnya, bergegas kembali ke ras manusia, dan menyelamatkan rakyatnya. Lukman menjaga ras manusia tetap aman, namun ras manusia memperlakukannya seperti ini. Katakan padaku, jika Lukman kembali ke ras manusia, apa yang kau pikir akan dia lakukan? Jadi Yang Mulia Langit ingin duduk dan menonton, menggunakan Lukman untuk mengaduk kekacauan di ras manusia. Jika Beta adalah Lukman, Beta pasti akan kembali dan mengacaukan segalanya. Bukankah itu hanya satu eliksir keabadian? Beta akan menyediakannya. Rubah hijau. Jadi kau di sini untuk menghentikan Beta juga? Beta di sini atas perintah Yang Mulia Langit untuk membantumu. Membantu Beta? Yang Mulia Langit secara khusus mengutus aku untuk memberimu eliksir keabadian. Yang Mulia Langit, Anda mengutus Rubah Hijau terhormat untuk memberikan eliksir keabadian secara pribadi kepada Beta. Apakah ini tipuan? Tidak masalah. Apa sebenarnya maksud Yang Mulia Langit? Yang Mulia Langit, kami berkata ras manusia telah melanggar janjinya dan tidak layak mendapatkan perlindunganmu. Kami berharap di masa depan kami dapat bekerja sama dengan Anda. Beta tidak akan pernah bekerja sama dengan bangsa luar. Baik, karena Anda tidak mau bekerja sama, kami tidak akan memaksa Anda. Eliksir keabadian itu, anggap saja itu milik Anda. Eliksir keabadian ini adalah permintaan maaf, Hei Feng, kepadamu. Lukman, jika suatu saat Anda ingin bekerja sama, bangsa luar akan menyambut Anda kapan saja. Lukman, Kaisar Lukman, kami belum menemukan eliksir keabadian. Jangan bunuh kami. Laras, bagaimana keadaan keluarga Lukman? Leluhur, keluarga Lukman dalam bahaya besar. Keluarga Thorik bersama keluarga Wira telah memblokir semua jalur pelarian keluarga Lukman. Mereka tidak berniat memberi kita jalan keluar. Keluarga Thorik, keluarga Wira, kalian berjanji pada Beta sebelumnya untuk memastikan ketentraman abadi keluarga Lukman. Beraninya kalian mengkhianati Beta seperti ini? Leluhur Nin, apakah Anda baik-baik saja? Beta telah mendapatkan eliksir keabadian. Dengan eliksir keabadian ini, Beta dapat menerobos ke alam kaisar, menempuh ribuan mil melalui kehampaan, dan kembali ke keluarga Lukman. Katakan kepada anggota keluarga Lukman untuk berhenti menyalurkan energi kepada Beta. Hanya dengan menjaga diri mereka sendiri, keluarga Lukman bisa bertahan. Selain itu, jangan takut pada orang-orang keluarga Thorik, Beta, Lukman pasti akan melindungi mereka kali ini. Lukman begitu berani hingga berani menerobos di wilayah bangsa luar. Katakan padaku, jika kita memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya, bukankah itu prestasi besar?
Lukman, kau harus selamat. Murid Thorik, ikuti aku. Basmi, keluarga Lukman. Jangan biarkan satu pun lolos. Ya. Beta akan, demi klan kita, bertahan sampai leluhur kembali. Tuan Thorik, bisakah Tuan memberi kami waktu sedikit lagi? Patriarch, Tio, kau menggunakan kekuatan garis darahmu tadi, mencoba memanggil leluhurmu ya? jangan bermimpi. Leluhurmu sudah lama mati. Berani sekali kau. Leluhur kami telah menjaga jurang langit demi ras manusia selama 100.000 tahun. Kau menindas kami seperti ini. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan? Kau berani bicara tentang pembalasan padaku? Umur seorang kaisar agung hanya 50.000 tahun. Lukman sudah lama mati dan pergi. Hentikan omong kosong. Serahkan kitab pedang kekosongan. Tuan Thorik, Beta akan memberikan kitab pedang kekosongan. Dan Beta, sang patriark, akan melayani Tuan sesuka hati. Beta hanya mohon Tuan menyisakan anggota keluarga Lukman yang lain. Semua pria dari keluarga Lukman harus meledakkan kompas takdir mereka dan menyerahkan kitab pedang kekosongan dengan patuh. Maka Beta, sang leluhur, mungkin menunjukkan belas kasihan dan menyisakan wanita dari klanmu. Beta, Tio, rela memberikan nyawaku? Sebagai ganti nyawa semua orang di keluarga Lukman, hamba mohon, Tuan Thorik, kabulkanlah hidupmu untuk seluruh keluargamu. Kau pikir kau siapa? Apakah kau punya hak untuk tawar-menawar dengan Beta? Tio, jika kau berlutut di hadapanku, mungkin aku bisa meminta patriark kami untuk mengampuni keluargamu. Gunakan nyawamu untuk menyelamatkan keluarga Lukman. Kau harus menepati janjimu. Patriark, kau jangan berlutut. Kami tidak takut mati, Patriark. Ayah, Laras, jangan keluar. Arion, beraninya kau menghina patriark kami. Aku akan membunuhmu. Tidak. Kau terlalu meremehkan dirimu. Arion, sebentar lagi fajar. Cukup bermain. Saatnya urusan serius. Keluarga Wira menunggu kita membawa kembali kitab pedang kekosongan. Semua murid Thorik, dengarkan. Keluarga Lukman, jangan ada yang hidup. Arion, Kau ingkar janji. Tio, apa kau benar-benar pikir Beta akan menyelamatkan keluarga Lukman? Bodoh sekali. Arion, kau mati. Jika kau menyerahkan kitab pedang kekosongan lebih awal, mungkin kau bisa menyelamatkan dirimu. Tapi sekarang, sayang sekali. Beta telah menjaga jurang surgawi untuk ras manusia selama 100.000 tahun, dan kau semut berani menghina keturunanku, mengakhiri warisanku. Leluhur Lukman kembali. Lukman, kau pengkhianat ras manusia. Masih hidup, ya? Dan kau masih berani kembali. Pengkhianat. Leluhurku menjaga abis surgawi selama 100.000 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi pengkhianat di matamu? Lukman, karena kau kembali bersama ras manusia, maka bersiaplah. Keluarga Thorik dan keluarga Wira akan mengejarmu. Sialan, bagaimana Lukman bisa menjadi begitu kuat? Keluarga Thorik, keluarga Wira, Beta tidak akan mengampuni satu pun. Sekarang, Beta akan mulai dari dirimu. Arion, Sekarang kau peduli pada klanmu sendiri. Saat kau menindas kami dan mempermalukan patriark kami,
Pernahkah kau berpikir hari ini akan tiba? Lukman, kau berani membunuh orang-orang beta? Leluhur alam kaisar dari keluarga Thorik, kami tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak, Jangan bunuh aku, tolong. jangan bunuh beta. Tidak. Arion, kau, Tidak peduli jika keluarga Thorik mengirim Kaisar Agung atau kultivator alam Kaisar. Jika satu datang, beta akan bunuh satu. Jika dua datang, beta akan bunuh keduanya. Patriark Thorik itu adalah Kaisar Agung Puncak. Leluhur Lukman baru saja menembus ke alam Kaisar. Namun dia bisa menghancurkan Patriark Thorik. Kekuatannya sangat menakutkan. Beta bertempur di abis surgawi selama 100.000 tahun. Bagaimana kekuatan beta bisa dibandingkan dengan mereka yang tidak berguna? Lukman, kau tidak bisa membunuh beta. Jika kau membunuh beta, keluarga Thorik dan keluarga Wira tidak akan pernah melepaskanmu. Lukman, Bahkan jika mereka tidak datang untuk beta, beta akan pergi kepada mereka sendiri. Lukman, berani-beraninya kau memperlakukan beta seperti ini. Keluarga Thorik tidak akan berhenti sampai keluarga Lukman hancur. Jika kau memiliki kata-kata terakhir, katakan pada malaikat maut. Ah, Selamat datang kembali, leluhur. Bangunlah kalian semua. Keluarga Lukman, klan bangsawan berjuta-juta, hari ini telah sampai pada keadaan ini, dan hanya segini yang tersisa. Leluhur, aku membaca di kitab kuno bahwa 100.000 tahun yang lalu, setelah leluhur pergi, keluarga abadi dan suku Dao abadi untuk mendapatkan seni pedang kekosongan, terus menindas keluarga Lukman dengan berbagai dalih. Kini, kita hanya tersisa segini orang. Keluarga abadi, garis keturunan Dao abadi, kalian berjanji pada beta bahwa selama beta menjaga jurang surgawi, kalian akan memperlakukan rakyat beta dengan baik. Beta tidak menyangka kalian berani menipu beta seperti ini. Setelah hari ini, keluarga Lukman tidak akan tahu kedamaian. Beta telah mengaktifkan kembali formasi pelindung klan. Semua metode kultivasi keluarga Lukman, termasuk kitab pedang kekosongan, sekarang terbuka untuk setiap anggota keluarga Lukman. Semua teknik sepenuhnya terbuka. Bagus. Ingat ini, meskipun keluarga Lukman bukan klan kekaisaran papan atas, kami juga bukan yang mudah ditindas. Selama beta di sini, keluarga Lukman akan selalu menjadi perisai kalian dan pilar bagi kalian. Berlatih keras di dalam klan. Beta masih perlu kembali ke jurang surgawi. Leluhur, mengapa leluhur harus kembali ke jurang surgawi? Untuk membuka segel di jurang, beta masih harus membela keluarga Lukman dan mencari keadilan. Sudah lama sekali. Kenapa Lukman belum kembali? Lukman tidak akan mengkhianati kita, kan? Dia mengambil eliksir keabadian dari kita bangsa luar dan tidak pernah kembali, kan? Lukman kembali. Pemakaman langit. Kembali. Apa yang terjadi? Senjataku di luar kendali. Ini. Pedang pemakaman langit. 100.000 tahun. Tak pernah menyangka dia masih hidup. Lihat ke sana. Mungkinkah bangsa luar di jurang langit bergerak? Pedang ilahi pemakaman langit. Dia mendapatkan pedang ilahi pemakaman langit. Dia tidak akan membunuh kita semua, kan? Kita celaka. Aku bahkan pernah menantangnya sebelumnya. Mulai hari ini, jurang langit terbuka segelnya. Jurang langit. Benar-benar terbuka. Sepertinya, benar-benar terbuka. Lukman tidak berbohong kepada kita. Kita bebas, merdeka. Aku akan ke gunung bersalju untuk menyelamatkan rubah. Aku akan makan bebek kecap. Meskipun aku punya, berkat Kaisar Agung asal mula bumi dan rumput keabadian, telah menembus ke alam Kaisar, sejak Patriark Thorik dan kepala keluarga Thorik tewas di keluarga Lukman, keluarga Thorik tidak akan membiarkan ini begitu saja.
Untuk melindungi keluarga Lukman sepenuhnya, aku hanya bisa mengandalkan kekuatan. Aku perlu memantapkan kekuatanku secepatnya. Selanjutnya, ada pertempuran berat di depan. Karena alasan yang konyol, aku memerangkap diriku di jurang langit selama 100.000 tahun. Karena tidak ada tempat untuk keluarga Lukman di sini, aku akan memimpin mereka ke alam abadi. Sialan keluarga Lukman. Berani-beraninya mereka membunuh patriark kita dan leluhur alam Kaisar Agung. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Lukman lolos. Mereka harus membayar dengan darah. Benar. Ya, kita tidak boleh mudah pada mereka. Kudengar leluhur mereka, Lukman, telah kembali. Pengkhianat ras manusia itu. Dia masih hidup. Karena dia kembali, sebarkan berita ke semua keluarga bangsawan. Untuk pergi ke keluarga Lukman dan buru pengkhianat ras manusia itu. Juga, kirim beberapa murid untuk menjaga semua pintu keluar keluarga Lukman. Jika ada anggota keluarga Lukman yang keluar, bunuh mereka tanpa ampun. Aku akan membuat keluarga Lukman lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Krisis keluarga Lukman belum berakhir. Siapa yang tahu berapa lama lagi formasi pelindung agung bisa bertahan? Jangan khawatir, Ayah. Leluhur sekarang berada di alam Kaisar. Formasi yang dia pasang tidak bisa ditembus oleh sembarang orang. Ayah, biarkan klan fokus pada kultivasi mereka. Tapi, aku penasaran apakah leluhur saat kembali ke jurang langit kali ini akan menghadapi bahaya. Laut perbatasan ini adalah wilayah ras manusia dan garis batas dengan bangsa luar. Laut dan pulaunya penuh dengan binatang iblis. Jika Beta memurnikan inti iblis mereka, pasti akan memperkuat fondasi Beta. Ini adalah laut perbatasan ras manusia. Berhenti. Kau dari ras manusia. Bagaimana bisa manusia datang dari arah jurang langit? Sepertinya dia tidak tahu jurang itu dijaga. Keluarga Thorik juga menyebut Beta pengkhianat. Apa yang sebenarnya terjadi? Minggir. Jika kau bukan manusia, Beta sudah membunuhmu. Beta memberimu kesempatan bicara, dan kau masih sombong? Tunggu, apa kau Lukman itu yang mengkhianati ras manusia? Minggir, atau mati. Pengkhianat ras manusia harus mati. Kau di alam Kaisar. Dia sekuat ini, bagaimana dia bisa mengkhianati ras manusia? Karena kalian manusia semua adalah sampah. Tak tahu terima kasih. Berani kau bangsa luar? Kau berani meninggalkan jurang? Ras manusia kalian adalah lelucon. Para pahlawan yang menjaga jurang surgawi, kalian perlakukan mereka sebagai pengkhianat. Cukup bicara. Berani meninggalkan jurang surgawi? Terima 3 pukulan. Kamu melampaui batas. Seorang alam Kaisar Agung biasa mengira bisa menghentikan kami bangsa luar? Inikah kekuatan seorang alam Kaisar Agung? Dan kau berani menjaga perbatasan ini? Ini jauh lebih buruk dari alam Kaisar Agung Lukman 100.000 tahun lalu. Jauh sekali. Setelah menyeberangi laut batas, kita masih harus melewati gerbang kekaisaran ras manusia. Ingat, jangan macam-macam dengan keluarga Lukman. Jangan provokasi Lukman. Jika tidak... Ya. Beta tidak pernah menyangka bahwa di atas laut batas ada tempat yang kaya akan energi spiritual. Herbal spiritual ini seharusnya membantu Laras dan yang lainnya dalam kultivasi mereka.
Binatang keji, kamu baru saja membentuk inti dan berani membuat masalah di sini? Keluarga Wira, 5 Kaisar Agung. Berani-beraninya kau, Lukman. Leluhur Wira bertanya mengapa kau melanggar perjanjian dan meninggalkan jurang langit tanpa izin. Apakah kau lupa janji yang kau buat dulu? Pertanyaan bagus. Beta ingin menanyakan hal yang sama. Apakah kau ingat perjanjian yang kita buat? Berani-beraninya kau. Meninggalkan jurang langit tanpa izin sudah merupakan kejahatan besar. Dan sekarang, kau berani tidak menghormati Kaisar Agung? Ambisi yang begitu liar. Meninggalkan jurang langit berarti Beta punya ambisi liar? Lalu bukankah menindas Beta dan keturunan Lukman adalah tindakan tidak tahu terima kasih? Jika kau kembali sekarang dan setia menjaga jurang surgawi, kami mungkin menunjukkan belas kasihan dan memberimu keringanan kali ini saja. Jika tidak, kau telah membunuh Kaisar manusia kami dan melukai murid Thorik. Kami memiliki perintah Kaisar untuk membunuhmu. Sekelompok badut. Hanya karena kau memegang perintah tertinggi, kau pikir kau adalah Kaisar Agung. Karena kau memilih pengkhianatan, tunggu saja, Beta akan membuatmu membayar. Lukman, karena dulu kau setuju untuk menjaga jurang surgawi, kau seharusnya melakukan tugasmu. Sekarang kau meninggalkan jurang tanpa izin, itu adalah kesalahan besar. Karena kau tidak mau kembali, maka bersiaplah untuk 30.000 cambukan guntur surgawi. Menghukum Beta, kau bahkan tidak layak untuk itu. Tiga. 1. Kau juga berada di alam Kaisar. Kalian semua, serang aku bersama-sama. Dia benar-benar membunuh 4 kultivator alam Kaisar Agung dengan 1 serangan. Tidak, itu mustahil. Sekarang, giliranmu. Lukman, jangan sombong. Begitu leluhur kita keluar dari pertapaan, dia akan membuatmu dan keluarga Lukmanmu lenyap dari dunia ini untuk selamanya. Sekarang Beta telah keluar dari jurang langit, keluarga bangsawan utama pasti sudah mendengar beritanya sekarang. Mereka pasti akan bersatu. Beta harus segera meningkatkan kekuatan ke alam Kaisar Puncak untuk melindungi keluarga Lukman. Leluhur, Bagaimana keadaan keluarga Lukman? jangan khawatir, leluhur. Ayah sudah berada di alam Kaisar Agung sekarang. Lagi pula, orang-orang dari keluarga Thorik hanya berkeliaran di luar formasi pelindung agung. Jika kita tetap di dalam, mereka tidak bisa menyentuh kita. Hehe. Bagus. Di bawah laut batas, hukum langit dan bumi. Mencegah koneksi ke permukaan. Dengan begitu, Beta bisa pergi ke bawah laut batas dengan tenang. Laras, Beta akan pergi ke bawah laut batas untuk sementara. Pastikan kau beritahu semua orang di klan untuk tidak meninggalkan keluarga Lukman. Selama Beta masih hidup, formasi ini akan menjaga keluarga Lukman tetap aman. Tentu, leluhur. Rubah hijau terhormat, apakah kita akan menyerang gerbang kekaisaran sekarang? Atau mengikuti Lukman? Tentu saja, kita ikuti Lukman. Kaisar manusia Mahesa yang melarikan diri, pasti sudah kembali ke gerbang kekaisaran sekarang. Gerbang kekaisaran pasti dalam siaga tinggi. Menyerang gerbang kekaisaran sekarang seperti laron mendekati api. Perintahkan pasukan bangsa luar di luar gerbang kekaisaran untuk beristirahat di laut perbatasan. Tanpa perintah Beta, jangan bertindak sembarangan. Baik. Persetan kau, Lukman. Jika kau berani kembali, Beta pastikan tak ada sisa tulangmu yang bisa dikubur. Seorang pengkhianat manusia. Hanya pengkhianat manusia biasa, Gapa.
jika dia berani datang. Kami para kaisar akan bersatu membunuhnya. Benar. Siapa kira-kira Lukman ini? Lukman membunuh mereka dengan satu tebasan. Itu menunjukkan betapa lemahnya mereka. Tepat sekali. Humfu. Dasar laut tak berbatas. Pemandangan yang luar biasa. Tidak tahu, rubah hijau terhormat suka mengintai orang. Memang, tidak ada yang luput dari mata Kaisar Agung. Beta sudah bilang, Beta tidak bekerja sama denganmu. Jurang langit telah terbuka. Soal apakah kau pergi ke gerbang kekaisaran atau tetap di sini di jurang langit, itu bukan urusanku. Beta sudah tidak peduli lagi. Tuan Lukman, jangan terlalu cepat menolak. Aku di sini untuk membantumu. Kau mencari sumber kultivasi di laut untuk segera memperkuat kekuatanmu agar kau bisa kembali dan melindungi keluarga Lukman. Kau sudah terlalu lama di jurang langit. Aku khawatir kau tidak tahu banyak tentang laut tak berbatas ini. Sumber kultivasi di laut tak berbatas ini semuanya dikuasai oleh siren. Mencari seperti ini tanpa rencana bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Lagi pula, binatang iblis di laut ini jauh lebih berbahaya daripada yang di darat. Iblis besar berusia ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun ada di mana-mana. Jika kau mencari di tempat yang salah, aku khawatir. Manusia pemberani, berani kau menginjakkan kaki di laut batas? Rasakan ini. Om Mani Padme Hum. Dua orang ini sangat kuat. Dari 81 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Itu sialnya 36 strategi, 81 cobaan, bagaimana kau bisa membaca buku? Bukan urusanmu bagaimana Beta membaca. Hei, salah ya salah. Jadi bagaimana kalau aku menegurmu? Diam, Beta akan tetap mengatakannya. Dasar bodoh, bodoh. Kau buta. Tidak, kau yang buta. Kau pikir bisa lari? Jangan bunuh Beta. Beta akan memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui. Aku juga. Aku akan bicara. Di mana sumber kultivasi di sini? Jika kau bohong padaku, aku akan melemparkanmu ke dalam kuali minyak mendidih. Beta tahu. Beta akan memberitahumu. Aku juga tahu. Aku dulu. Biarkan aku bicara. Bos kami adalah Kaisar Ular Laut. Daerah Laut Karang Merah ini berada di bawah kendalinya. Dia juga mengendalikan sumber kultivasi. Dia tinggal di istana air di depan. Aku maafkan kau kali ini. Lain kali, jika aku menangkapmu, aku akan menyiapkan minyak mendidih. Jika kita mengkhianati bos kita, apakah dia akan mengampuni kita? Tentu saja tidak. Sial, dia tidak akan. Lari, awas, nanti kau jadi udang rebus pedas. Kenapa mereka tidak membunuh kita? Mungkin karena dia orang baik. Barang jarahan dari manusia benar-benar manjur. Cermin, cermin, siapa pria paling tampan di dunia? Bos, seorang manusia baru saja masuk ke istana air. Siapa yang berani? Apa? Kamu punya masalah denganku? Manusia kurang ajar? Kau pikir bisa seenaknya masuk istana air lalu pergi kapanpun kamu mau? Ular laut, ya? Serahkan sumber daya kultivasi di istana airmu. Maka Beta akan ampuni nyawamu. Kau terlalu sombong, manusia. Bahkan Beta, sang kaisar, hanya merampok perahu nelayan di laut, dan kau berani merampok Beta di istana air sendiri. Itu penghinaan besar bagi kami warga laut. Berani kau pukul wajah Beta yang sangat tampan, yang membuat Adonis malu. Bukankah kalian manusia punya pepatah, jangan pernah pukul muka orang? Beraninya kau, manusia, kau tidak akan mendapatkan sumber daya apapun dariku. Senyum itu jelek, itu minta ditampar. Bukankah kalian manusia juga berkata,
bahwa kau tidak pernah memukul orang yang tersenyum, kesabaranku menipis. Aku tidak punya waktu untuk ini, serahkan atau tidak, tidak. Tidak, tunggu, aku akan mengambilnya sekarang juga. Kaisar Agung, sungguh gerakanmu mengesankan. Kau tidak perlu mengikutiku lagi. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Kaisar Agung, bukankah menurutmu perjalanan panjang ini terlalu sepi untuk ditempuh sendirian? Jika kau tidak menginginkan ekor itu, Beta akan mengurusnya untukmu. Dasar pria tidak peka. Sumber dayaku yang paling berharga adalah 2 bunga naga laut ini. Bunga naga laut. 1 kelopak bisa memperpanjang hidup 100 tahun. Obat kekaisaran utama yang mengubah esensi kehidupan. Merampokku di istana airku sendiri, Beta pasti akan memberitahu kakakku tentang ini, Kaisar Iblis 1000 tangan. Dia akan memastikan tidak ada yang tersisa untuk dikubur. Tangan kakakku, jika dipanggang, baunya lebih enak daripada tanganku sendiri. Kakak, seseorang datang merampok istana airku. Itu benar-benar menghina kakak? Perampokan. Beta ingin melihat. Siapa yang berani begitu kurang ajar? Membicarakan Beta, Kakak, itu dia. Manusia kurang ajar. Beraninya kau membuat masalah di istana air. Rasakan ini. Sial. Kakak, kenapa kau tidak memohon ampun saja? Orang ini hanya menginginkan sumber daya kultivasi, dia tidak membunuh. Beta lebih baik mati daripada memohon ampun padanya. Beta adalah Kaisar Iblis 1000 tangan. Manusia, kau berani memotong tanganku. Kalau berani, jangan lari. Kakakku akan segera kembali. Dia akan menghajarmu sampai babak belur, membuatmu ngompol, dan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Iblis terhormat hiu putih, benar-benar tak terhentikan. Hahaha. Kakak dari kakakku, akhirnya kau kembali. Alam iblis terhormat. Alam iblis terhormat di dunia iblis sama dengan alam kaisar di dunia manusia. Aku penasaran, seberapa kuat Lukman sekarang? Apakah dia bisa mengalahkan mereka? Kakak, Kau harus membalas dendam untuk adikmu. Sialan. Kau manusia rendahan berani bertindak kurang ajar di sini? Bersiaplah mati. Dia baru saja mencapai alam kaisar, dan sudah sekuat ini. kau berani menyakiti kakakku, kau mencari kematian. Sialan manusia. Makan ini. Manusia keji. Beta akan menggiling tulangmu menjadi debu. Diam. Iblis terhormat, dia bisa membunuh satu dengan mudah. Jika kau ikuti Beta lagi, kau akan berakhir seperti iblis itu. Pulau Terapung, Lautan Alam. Siapa? Rubah hijau terhormat. Kau kembali, Nona. Lukman itu bisa membunuh iblis level iblis terhormat dengan satu tebasan pedang. Level iblis terhormat. Untung saja aku tidak pernah macam-macam dengan Lukman. Rubah hijau terhormat, apa perintahmu selanjutnya? Ikuti saja Lukman dari jauh. Pastikan jangan memprovokasi dia. Jangan memprovokasi keluarga Lukman. Ya. Dengan harta seperti ini dan ilmu langit kekaisaran Chaos, Beta penasaran level apa yang bisa Beta capai.
Hukum Dao Agung. Ini adalah hukum Dao Agung. Ternyata mereka bereaksi dengan peti mati perunggu. Sesuatu di dalamnya sepertinya memanggilku. Dao Agung berasal dari Dao Langit. Hukum Kaisar bersatu dengan Dao, menjadi bagian dari Dao itu sendiri. Hanya dengan begitu kau bisa disebut Kaisar sejati. Dao Agung ini, mungkinkah ini terkait dengan ruang kekacauan di gerbang kekaisaran? Semua ini adalah para senior yang membuktikan Dao melalui pedang. Meskipun jalan pedang itu kuat, itu harus dibagikan kepada orang lain. Hukum Dao Agung. Jika dibagikan kepada orang lain, aku khawatir aku akan dikalahkan oleh para senior jalan pedang itu. Tidak bisa mengambil risiko itu. Ini adalah tanah asal di ujung Dao Agung. Semua Dao Agung di antara langit dan bumi berasal dari sungai asal di depan kita, menyebar keluar. Mengapa jiwa asalku beresonansi dengan tempat ini? Mungkinkah aku seharusnya langsung bergabung dengan lautan asal? Ini adalah kekuatan ilahi Panwu. Siapa sangka bahwa di dalam bola kekacauan ini, kekuatan ilahi Panwu sebenarnya tersembunyi. Aku gagal mencapai integrasi Dao kali ini. Tetapi jika aku menguasai kekuatan ilahi Panwu, aku bisa menghancurkan semua hukum. Saatnya kembali ke gerbang kekaisaran. Lukman, suku lautku dan ras manusiamu selalu mengurus urusan kami sendiri. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk menjarah istana air kami dan membantai di wilayah kami? Apa kau benar-benar mengira suku laut tidak punya pertahanan? Suku lautmu telah melakukan kejahatan yang tak terhitung. Kamu merampok kapal nelayan kami. Mereka pantas mendapatkannya. Kamu punya masalah dengan itu? Iblis naga surgawi terhormat, dia sedang memakan tangan dari atasan-atasan kami. Sialan. Beraninya kau menantangku seperti itu? Lukman, Beta bersumpah akan membunuhmu atau Beta bukan naga. Seekor ular air saja berani menyebut dirinya naga? Kau tidak pernah menjadi naga. Bukankah sumpah ini konyol? Cukup, karena kau bersikeras mati. Beta akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan ilahi Panwu ini. Apakah kalian akan maju satu persatu, atau semua bersama-sama? Sialan. Semua serang bersama. Cincang dia. Beta tidak pernah menyangka bahwa yang tidak sempurna kekuatan ilahi Panwu akan sekuat ini. Formasi pelindung klan sedang bereaksi. Apa sesuatu terjadi pada keluarga Lukman? Kalian semua harus pergi sekarang, selagi masih bisa. Jika kalian mengganggu leluhur kami, aku khawatir tidak ada dari kalian yang akan keluar hidup-hidup. Leluhur keluarga Lukmanmu, dia tidak lebih dari seorang pengkhianat. Jika dia berani kembali, dia akan dikutuk oleh semua orang dan diburu oleh keluarga bangsawan. Keluarga Lukmanmu membunuh murid Thorik kami. Hari ini, kalian akan membayar dengan darah untuk darah. Leluhur alam kaisar kami akan segera keluar dari pengasingan. Setelah kami menghancurkan formasi pelindung klan kalian, Beta akan membuat seluruh keluarga Lukmanmu lenyap dari dunia ini selamanya. Keluarga Wira yang abadi, sombong sekali. Leluhur, kau kembali. Lukman, kau pengkhianat ras manusia, beraninya kau kembali. Pengkhianat. Tanpa Beta menjaga jurang langit, bangsa luar pasti sudah lama menerobos gerbang kekaisaran. Keluarga Wira, kalian hanya pura-pura menjaga gerbang kekaisaran, menikmati kemuliaan curian, dan cinta serta kepercayaan rakyat selama 10.000 tahun. Waktunya membayar.
Apa maksud Lukman dengan itu? Bukankah dia pengkhianat? Kenapa dia menjaga jurang langit? Yang menjaga jurang langit di gerbang kekaisaran. Selalu keluarga Wira, bukan? Kita tidak boleh biarkan mereka tahu kebenaran. Kalau tidak, kejayaan keluarga Wira akan hancur. Apa? Tuan Wira, mau menjelaskan? Pengkhianat ini ngomong ngawur. 100.000 tahun lalu, Lukman bersekongkol dengan bangsa luar dan mengkhianati ras manusia. Diburu oleh semua klan, tak punya tempat lari, dia lari ke jurang langit untuk bertahan hidup. Itu namanya menjaga jurang langit? Semuanya, coba pikirkan. Keluarga Wira telah menjaga gerbang kekaisaran selama generasi. Kami telah bekerja tanpa lelah demi keselamatan ras manusia. Selama 10.000 tahun, kami tidak pernah lengah sedikit pun. Lukman tiba-tiba muncul hari ini. Dia menyebar kebohongan seperti itu. Dia hanya ingin membingungkan publik dan memenangkan hati kalian. Sebenarnya dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Lukman untuk membalas dendam pada semua keluarga dan menjatuhkan tatanan ras manusia. Lukman, hari ini adalah akhirmu. Lukman adalah pengkhianat ras manusia. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Berani kalian memfitnah leluhurku. Ada berarti? Siapa yang memukulku? Kalian semua sudah selesai? Ada kata-kata terakhir? Jangan sombong, Lukman. Karena tidak ada kata-kata terakhir, kalian bisa beristirahat dengan tenang. Lukman, leluhur alam kaisar keluargaku telah mencapai integrasi Dao. Kau. Beta memberi kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir, tapi kau tidak. Sekarang ucapkanlah, terlambat. Leluhur. Ini semua inti iblis, dari binatang iblis 10.000 tahun. Bahkan ada ekor tentakel binatang iblis 10.000 tahun. Ambil ramuan roh dan inti iblis ini, lihat murid mana yang akan menerobos, dan berikan ini untuk kultivasi mereka. Tentakel-tentakel kaisar iblis 1000 tangan ini dapat memulihkan energi spiritual dan membantu kultivasi. Kumpulkan anggota klan. Ya, leluhur. Pelan-pelan. Apa rencana Anda sekarang, leluhur? Beta akan pergi ke gerbang kekaisaran. Keluarga Wira telah memfitnah Beta selama 10.000 tahun dan menindas keluarga Lukman selama itu juga. Beta akan membersihkan nama Beta dan biar dunia tahu siapa yang sebenarnya melindungi mereka. Tenanglah, leluhur. Jika Anda membutuhkan kami, panggil saja kami. Kami tidak akan menghalangi Anda. Ya, kami akan berlatih keras. Kami pasti tidak akan memperlambat Anda. Tetaplah di keluarga Lukman dan fokus pada kultivasi kalian. Saat Beta kembali, Beta akan membawa kalian semua. Kami akan melakukan seperti yang leluhur katakan. Benar. Sialan kau, Lukman. Berani-beraninya kau membunuh patriark kami. Setelah kau sampai di gerbang kekaisaran, aku akan memastikan kau tidak pernah kembali. Beta di sini. Jika kau ingin bertarung, majulah. Lukman, kau pengkhianat ras manusia. Berani-beraninya kau muncul di gerbang kekaisaran. Kau pikir kau siapa? Anjing kecil? Berani mempertanyakan Beta? 3 kultivator alam kaisar. Lukman, Karena meninggalkan jurang surgawi tanpa izin, apakah kau mengakui kejahatanmu? Beta penasaran, dosa apa yang telah Beta lakukan? Demi ras manusia, Beta telah menjaga jurang langit selama 100.000 tahun. Sekarang Beta ingin meninggalkan gerbang kekaisaran ini. Beta ingin semua orang di dunia tahu bahwa Beta telah melindungi mereka
selama 100.000 tahun. Jurang langit adalah penghalang ras manusia. Tanpa berkonsultasi dengan siapapun, kau pergi begitu saja, tanpa izin. Ini adalah kejahatan berat. Kembalilah ke jurang langit segera, dan kami akan melepaskanmu dari tuduhan desersi dan kejahatan mencelakai keluarga bangsawan. Lukman, 3 Kaisar Agung telah berbicara. Jika kau pintar, kembalilah ke jurang langit sendiri, dan kami mungkin akan mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Jika tidak, hari ini kau mati. Tepat. Lukman, kembali ke sana sekarang. Kalian benar-benar sekumpulan munafik yang sok suci. Kau menyebut Beta pengkhianat ras manusia dan ingin Beta mati. Namun kau memohon pada Beta untuk menjaga jurang langit dan melindungi kalian para bodoh. Lukman, karena kau tidak mau kembali dan bersikeras mati di sini, kami akan mengabulkan keinginanmu. Lukman telah masuk ke dalam formasi pembunuhan alam kaisar. Bersiaplah untuk mati. Lukman, apakah kau mengaku? Kau hanya pura-pura. Lukman baru saja menembus ke alam kaisar. Jadi bagaimana dia bisa sekuat ini? Pertahankan formasinya. Jangan biarkan dia lolos. Formasi pembunuhan Kaisar Agung? Hanya itu? Bagaimana mungkin? Ini ditempa oleh 3 Kaisar Agung, formasi pembunuhan tingkat atas. Bagaimana bisa Lukman dengan mudah menghancurkan formasi pembunuhan? Dia membunuh seseorang dari alam yang sama dengan satu tebasan pedang. Ini, bagaimana mungkin? Kalian berdua, kenapa tidak putuskan siapa yang duluan? Tidak tahu malu. Berhenti bang. Ayo serang bersama, bersatu dan bunuh dia. Kamu berani menjebakku? Kalian semua hanya sekumpulan tikus munafik yang menyedihkan. Lukman, Beta adalah Kaisar Agung. Jadi kau tidak bisa membunuh Beta. Bahkan 3 kultivator alam Kaisar tidak ada tandingannya baginya. Aktifkan formasi segera, tutup gerbang kekaisaran, dan kita tidak boleh biarkan Lukman menginjakkan kaki di gerbang kekaisaran. Cepat, aktifkan formasi. Saling mengkhianati ya. Cukup lucu. Lukman, tolong ampuni hamba. Hamba salah. Dan hamba tidak akan pernah melawanmu lagi. Hamba mohon kau biarkan hamba hidup, hamba akan menjadi pelayanmu. Dan bersumpah setia selamanya. Sampah, kau telah mempermalukan Kaisar Agung, pengecut. Tidak punya tulang punggung. Kalian orang Wira tidak punya tulang punggung dan selalu pandai berkhianat, bukan? Kau sebut ini apa? Anjing memakan anjing. Lukman, jangan terlalu sombong. Leluhur Wira kita akan segera keluar dari pengasingan. Saat dia tiba, dia akan menggiling tulangmu menjadi debu dan mencabik-cabikmu. Kau ingin hidup? Bukan tidak mungkin. Itu tergantung apa yang kau miliki yang berguna bagi Beta. Ya, hamba punya, dan hamba tahu banyak rahasia dan skandal tentang keluarga Wira. Setiap satu dari mereka bisa menghancurkan pandangan dunia siapapun. Tuanku, tolong ampuni hamba. Oh? Mahesa memiliki cacat bawaan dan sama sekali impoten. Semua anaknya adalah anak angkat, dan tetua Agung Wira telah berselingkuh dengan Nyonya Wira selama bertahun-tahun. Ditambah, seluruh keluarga Wira sekarang tidak memiliki setetes pun darah Wira murni. Garis keturunan Wira hari ini semua berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu, saat matriark Wira berselingkuh dengan orang luar, meninggalkan garis keturunan campuran ini. Keturunan jahat. Kau bicara omong kosong. Omong kosong total. Kehormatan keluarga Wira berlangsung turun-temurun. Bagaimana bisa ada kekotoran seperti itu? Kau pengkhianat. Jelas, kau sudah terpesona oleh Lukman. Kau sengaja memfitnah keluarga Wira. Hari ini, Beta akan mencabik-cabikmu. Untuk meluruskan semua. Tuan Muda Wira, jangan bertindak gegabah.
Lukman masih di bawah sana. Jika kau turun sekarang, kau langsung masuk ke dalam perangkap. Tuanku Lukman, hamba tidak berbohong. Semua yang hamba katakan benar, dan, untuk meramu eliksir keabadian, keluarga Wira telah menangkap kultivator tak berdosa. Mereka memurnikan pil menggunakan darah kehidupan makhluk hidup. Kultivator-kultivator itu mati setelah darah kehidupan mereka dihisap. Kematian mereka mengerikan. Anggota keluarga Wira bergantung pada eliksir keabadian yang berlumuran darah ini untuk memperpanjang hidup mereka dan mempercepat kultivasi mereka. Di permukaan, mereka tampak gemilang, namun di balik layar, mereka melakukan kejahatan keji. Siapa sangka bahwa keluarga bangsawan akan melakukan hal yang begitu keji? Diam. Kalian semua, diam. Dia berbohong. Ini semua fitnah. Mengenai peristiwa hari ini, tidak ada yang boleh mengucapkan sepatah kata pun. Jika ada yang berani bicara, baik orangnya sendiri maupun keluarganya, Beta akan membuat mereka lenyap dari dunia ini sepenuhnya. Tuanku Lukman, hamba mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah rahasia terbesar keluarga Wira. Hamba sudah mengatakan semuanya kepadamu. Mohon ampuni hidup hamba. Informasi ini tidak berharga bagi Beta. Namun, Beta bisa melepaskanmu. Terima kasih telah mengampuni hidup hamba, tuanku. Lukman, kenapa begitu? Kita sama-sama berada di alam kaisar. Kenapa? Kenapa kau jauh lebih kuat dari kami? 100.000 tahun yang lalu, Beta sudah mencapai alam kaisar puncak. Hanya saja batasan dao surgawi mencegah Beta untuk menerobos. Pantas saja. Mati di tanganmu, itu adil saja. Ini adalah giok pupil ganda. Legenda mengatakan bahwa memurnikan giok ini dapat membersihkan mata seseorang, mematahkan belenggu, dan akhirnya membentuk pupil ganda yang memiliki kekuatan untuk menembus ilusi dan mengintimidasi segala hal. Beta tidak menyangka menemukannya di sini. Lukman, berani kau membunuh seorang kaisar di luar istana kekaisaran. Begitu berani. Kau tidak peduli pada keluarga Wira. Tidak peduli pada seluruh ras manusia. Dan apa arti keluarga Wira bagi Beta? Jika kau ingin bertarung, Beta akan melayaninya. Jika kau ingin menghentikan Beta, kau tidak mampu. Mahesa, kekuatan Lukman ini tak terduga. Dan dia mendapatkan harta itu. Dia sepertinya bukan tipe orang yang akan membiarkan ini berlalu. Apa yang harus kita lakukan sekarang jika dia memurnikan harta itu? Dan menjadi lebih kuat lagi, Beta khawatir bahkan gerbang kekaisaran tidak akan mampu menghentikannya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dia hanyalah seorang kultivator alam kaisar. Formasi gerbang kekaisaran masih utuh. Tidak peduli sekuat apa dia tidak bisa menerobos masuk dalam waktu dekat. Manusia istana kekaisaran. Lama tidak bertemu. Rubah hijau terhormat. Kamu membawa pasukan bangsa luar yang begitu besar untuk mengepung gerbang kekaisaran. Apakah kamu menyatakan perang terhadap ras manusia? Kau membuatnya terdengar seperti kita orang asing. Dewa pembantai, Lukman, sudah meninggalkan jurang surgawi dan pergi ke pulau terapung di Laut Alam untuk menyempurnakan harta. Dengan dia tidak menghalangi, gerbang kekaisaran yang kecil ini tidak bisa menghentikan bangsa luar. Aku sarankan, kau bermain cerdas dan buka gerbang kekaisaran sekarang. Menyerahlah kepada bangsa luar. Jika itu terjadi, aku mungkin akan menyisakan beberapa nyawa lagi untuk keluarga Wira. Agar garis keturunanmu tidak musnah, di sini, di bawah gerbang kekaisaran. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan? Jangan pernah berpikir begitu. Selama keluarga Wira berdiri, kalian bangsa luar tidak akan pernah menginjakkan kaki di dalam gerbang kekaisaran. Hari ini, Beta akan memastikan setiap orang dari kalian mati di luar gerbang kekaisaran. Keluarga Wira, apakah kau pikir kau bisa membual seperti itu? Kami bangsa luar menahan diri sebelumnya hanya karena kami takut pada kekuatan Lukman. Kami tidak ingin melawannya secara gegabah.
Bukannya kami takut pada keluarga Wira. Sekarang, setelah kau kehilangan perlindungan Lukman, kalian semut keluarga Wira berani bertindak begitu sombong di depan kami. Karena kau tidak menghargai tawaran kami. Jangan salahkan aku jika tidak menunjukkan belas kasihan. Semua prajurit, dengarkan perintahku. Terobos formasi dan hancurkan gerbang kekaisaran. Sesuai perintah. Tembak. Bangsa luar menyerbu masuk. Formasi ini kuat, tapi jumlah mereka lebih banyak. Jika pengepungan ini berlarut-larut, formasi ini akhirnya akan ditembus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, Tuan Muda Wira, Lukman belum kembali. Hanya dengan sedikit dari kita tidak bisa menahan mereka. Mungkin kita harus mencari cara lain. Apa yang perlu dikhawatirkan? Formasi gerbang kekaisaran ini dibangun oleh leluhur. Wira kita dengan darah dan keringat mereka. Tidak bisa ditembus. Bangsa luar itu tidak akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Sampaikan perintah Beta, kerahkan semua pasukan Wira segera. Siaga tempur penuh. Pertahankan gerbang kekaisaran dengan nyawa kita. Bahkan jika kita bertempur sampai orang terakhir, kita tidak boleh membiarkan bangsa luar Menginjakkan kaki satupun di dalam gerbang kekaisaran. Ya, Pupil ganda sudah siap. Dengan kekuatan pupil ganda, keluarga Lukman menjadi jauh lebih aman. Tarik mundur pasukan kita. berhenti. Mundur. Lukman, jadi kau. Beta sudah tahu, kau bersekongkol dengan bangsa luar, dan memimpin mereka menyerang gerbang kekaisaran. Untuk menghancurkan Beta dan mengambil keuntungan darinya, kau mencoba merusak fondasi ras manusia, pengkhianat. Pelindung mendapatkan kristal pupil ganda, tapi berlatih selama 2,5 tahun dan masih belum bisa menguasainya. Tak kusangka dalam waktu sesingkat itu. Dia benar-benar menguasai pupil ganda. Kau cepat menghalangi. Tuan Lukman, sejak kita berpisah di bawah air, aku sangat merindukanmu. Ada apa? Dengan pesona rubah hijau terhormat, tidak ada pria yang bisa menolaknya, kan? Mungkin Lukman lebih suka pria? Katakan pada anak buahmu, jangan ganggu balas dendam Tuan Lukman. Jika Tuan Lukman butuh sesuatu, kami bisa membantunya. Ya, Lukman, pantas kau meninggalkan jurang surgawi. Pasti karena obrolan ranjang. Jangan sampai itu merenggut nyawamu. Masih lebih baik daripada impoten. Lukman, anggota klanmu, mereka masih berada di antara ras manusia. Kau bisa melindungi mereka untuk sementara, tapi bisakah kau melindungi mereka selamanya? Bisa atau tidak, itu bukan urusanmu. Sebaiknya kau khawatir tentang berapa lama kau akan hidup. Mahesa, serangan ini mengantarmu ke liang lahat. Hari ini aku akan memasuki gerbang kekaisaran. Siapapun yang menghalangiku. Kita tidak boleh biarkan dia memecahkan formasi. Aktifkan formasi sekarang, panggil senjata kekaisaran dan bunuh dia. Jenderal Gerbang Kekaisaran, Mahesa, memanggil naga leluhur untuk melindungi ras manusia. Aura ini, sepertinya bukan milik alam ini. ini dia. Jiwa naga. Dahulu penguasa langit dan bumi.
Naga leluhur, bunuh pengkhianat ini. Lindungi ras manusia. Jadi ini seni dao kekosongan. Kematian menantimu. Masih tertawa? Klan naga sejati memang tangguh. Biarkan aku melihat kekuatan sejati dari klan naga sejatimu. Hanya dengan kekuatan fisik dan niat pedang yang murni, dia bisa bertarung melawan jiwa naga sejati. Dengan kekuatan tempur seperti itu, apalagi di antara sebayanya, bahkan saat bertarung di atas alamnya, aku ragu ada yang bisa menandinginya. Mustahil. Dia hanya berada di alam kaisar. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan jiwa naga sejati? Anak muda, jika kau bisa menahan serangan ini, aku akan memberimu kesempatan besar. Ini adalah seni terlarang klan naga sejati. Seni melahap langit 10.000 roh. Aura naga langit dan bumi berkumpul. Serangan mematikan. Siapapun yang terkena akan mengalami pemusnahan jiwa. Lukman habis kali ini. Lukman, tidak peduli sekuat apa dirimu, kau tak bisa menahan pukulan mematikan naga leluhur. Hari ini, kau mati. Nah, kau bertarung curang. Tapi beta sudah mengatasinya, kan? Kau, Dia mengambil jiwa naga. Lukman, beraninya kau menodai naga leluhur. Kembalikan naga leluhur sekarang. Setelah beta menguasai naga sejati ini dan seni dao naga sejatinya, beta akan mengembalikannya kepada kalian semua. Lukman, fraksi terkuat bangsa luar iblis. Kenapa mereka ada di sini? lautan dunia ini benar-benar ramai. Bangsa luar itu sangat licik. Mereka akan menyerang gerbang kekaisaran, dan mereka bahkan tidak memberitahu kita. Lukman, kau sekarang ada di pihak kami. Hahaha, jika ada yang kau butuhkan, katakan saja. Pasukan bangsa luar iblis kami siap melayanimu. Ini urusan beta dengan ras manusia. Beta tidak butuh campur tanganmu. Rubah hijau terhormat, ada apa? Kau masih belum memenangkan hati Tuan Lukman? Dia suka laki-laki. Hei, beta kira ini masalah serius. Apa yang perlu malu? Bangsa luar punya banyak pria hebat. Begitu kita menyerang ras manusia bersama-sama, beta jamin kau bisa memilih. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari kami. Bangsa luar, milik kami. Kau akan hidup enak. Apa? Kau mencoba mendorong beta kembali ke jurang surgawi? Lukman, jangan salah paham. Kami tulus. Kami ingin mengundangmu ke bangsa luar. Kami bahkan mengizinkan semua anggota keluarga Lukman untuk bergabung dengan bangsa luar. Bangsa luarmu tidak layak untuk keluarga Lukman. Lukman, jangan tidak tahu terima kasih. Kami dengan tulus mengundangmu ke bangsa luar, dan kau berani menghina kami seperti ini? Jangan tidak tahu terima kasih. Tulus? Kau mengikuti beta hanya untuk membuktikan beta pengkhianat ras manusia dan melihat kami saling menghancurkan. Dengan kalian? Kau pikir kau bisa bicara soal terima kasih? Semakin beta menahan, semakin marah beta. Semakin beta mundur, semakin beta kalah. Hari ini, beta harus memberimu pelajaran. Dasar anak sombong. Beta akan tunjukkan kekuatan iblis bangsa luar. Kau tidak bisa mengalahkan Lukman. Aku sarankan kau hemat tenaga. Sayang kecil tanpa otak. Kenapa Lukman bertarung dengan iblis bangsa luar? Bagus, bagus. Biarkan mereka bertarung seperti anjing. Mereka hanya akan saling melemahkan. Lalu beta akan menuai keuntungannya. Pukul dia habis-habisan, iblis kera terhormat, bunuh pengkhianat ini.
Ampuni dia. Tuanku Lukman, dia hanya bertindak gegabah. Dia tidak bermaksud menyinggung tuanku. Mohon ampuni dia, Tuanku Lukman. Karena tuanku ingin balas dendam. Kami tidak akan ikut campur lagi. Demi eliksir keabadian, Beta, ampuni kamu. Jika ada lain kali. Tidak, hamba tidak berani. Terima kasih atas ampunan tuanku Lukman. Hamba tidak akan mengulanginya. Hamba tidak akan pernah menyinggung tuanku lagi. Hei, Lukman, kenapa tidak kau bunuh dia? Takut pada iblis bangsa luar? Terlalu takut untuk bertindak? Beta lihat kau tidak ada istimewanya. Pada akhirnya, kau dan para bangsa luar ini sama saja. Beta sudah cukup lama membiarkanmu menonton pertunjukan. Waktunya menagih bunga. Lukman, apa yang kau lakukan? Beta bilang, ini gerbang kekaisaran. Jika kau berani bertindak gegabah, kau akan mati tanpa tempat dikuburkan. Beta sudah lama di sini. Kau tidak tahu apa yang akan Beta lakukan? Beta datang ke gerbang kekaisaran, dan dari awal, Beta hanya punya satu niat. Hanya satu hal sejak awal, dan itu adalah memasuki gerbang kekaisaran. Aktifkan kembali perisainya. Bagaimanapun caranya, aktifkan kembali perisai segera. Tuanku, mengaktifkan kembali perisai menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Memaksanya untuk menyala akan membuat saudara-saudara kita kehilangan nyawa. Ucapkan satu kata lagi, dan Beta bunuh kau duluan. Ya Tuhan, ini pasti milik Tuan Lukman, kekuatan sejatinya. Untung saja dia menahan diri sebelumnya. Kalau tidak, aku pasti sudah hancur sekarang. Lukman, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Ini adalah gerbang kekaisaran ras manusia. Kau, jangan berani main-main. Apa menurutmu? Apa kau akan membelah gerbang kekaisaran dengan satu tebasan? Lukman, kau sudah gila. Dengan melakukan ini, kau mengkhianati ras manusia. Kau akan menjadi pengkhianat selamanya. Mengkhianati ras manusia? Yang pertama mengkhianati ras manusia adalah kalian, keluarga bangsawan yang munafik. Kalian memfitnah yang setia dan baik, dan menindas keturunan mereka. Kalianlah pendosa sejati. Beta sudah mengatakan sebelumnya. Beta akan memasuki gerbang kekaisaran ini. Jika ada yang mencoba menghentikan Beta, pedang ini akan membelah langit. Bukankah kau tadi banyak bicara? Kenapa diam saja? Leluhur, jika engkau tidak turun sekarang, Beta akan mati di sini. Tidak, Lukman. Kamu tidak bisa membunuh Beta. Beta adalah Kaisar Wira. Leluhur Beta sedang dalam perjalanan. Jika kamu membunuh Beta, dia akan membuatmu membayarnya. Lukman, selama kamu mengampuni Beta, kita masih bisa bicara. Kulu dia. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan tentang keluargamu sendiri. Beta benci ancaman. Terutama ketika nyawa orang-orang Beta terancam. Lukman, Beta salah. Tolong, jangan bunuh Beta. Apa yang terjadi sebelumnya, itu salah keluargaku. Ya, kamu dipaksa menjaga jurang langit. Beta tidak ada hubungan dengan itu. Saat kamu diasingkan dari ras manusia, Beta bahkan belum lahir. Tolong, lepaskan Beta. Beta akan menjadi pelayanmu, budakmu, apa saja. Diam. Keluargaku. Bagaimana bisa menghasilkan sampah sepertimu? Maksimal. Leluhur, akhirnya engkau datang. Leluhur, kau telah mencapai alam kaisar puncak. Diam, pengecut, avatar, maksimal. Beta tidak pernah menyangka setelah 100.000 tahun, kamu bajingan tua masih belum mati. Lukman, leluhur Beta berada di alam kaisar puncak. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, kau akan mati. Leluhur, selamatkan aku. Lukman, sadarlah dan lepaskan dia.
Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, Beta akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Luqman, Hanya avatar yang berani menggertak di sini. 100.000 tahun yang lalu, kau dan Beta ditakdirkan untuk pertempuran ini. Hari ini, kita selesaikan hutang lama dan baru. Kaisar Agung termuda dari 100.000 tahun yang lalu, kini hanyalah mimpi lama. Beta telah berkultivasi dengan keras selama 100.000 tahun dan telah mencapai alam Kaisar Puncak. Kau baru saja menerobos ke alam Kaisar dan kau berani menantang Beta. Perbedaan yang sangat jauh. Bagaimana kau bisa menang? Kekuatan tempur alam Kaisar Puncak ini gila. Tuan Luqman baru saja menerobos. Sungguh, mukjizat dia bisa bertahan selama ini. Segel penekan dunia dari alam Kaisar. Kau tidak tahu tempatmu. Ini harga yang harus kau bayar karena melawan keluarga Wira. Perisainya retak. Apa terjadi sesuatu pada leluhur? Tidak, mustahil. Leluhur sangat kuat. Dia akan baik-baik saja. Lihat, ada masalah dengan perisai keluarga Luqman. Pasti Luqman. Dia sudah gugur di gerbang kekaisaran. Kesempatan emas. Semuanya, serang sekarang. Hancurkan perisai. Musnahkan keluarga Luqman. Jangan ampuni siapapun, ya. Ayah, aku sudah menguasai lapisan pertama kitab pedang kekosongan. Biarkan aku mencoba. Pergi. Bocah ini baru berusia beberapa tahun, tapi dia sudah menguasai kitab pedang kekosongan, kekuatan yang menakutkan. Jika kita biarkan dia hidup, Dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Thorik. kita harus membunuhnya hari ini. Bagus. Leluhur tidak apa-apa. Leluhur pasti baik-baik saja. Mundur, cepat, mundur. Luqman belum mati. Arga. Luqman, kau ingin mati. Beta telah berkultivasi selama 100.000 tahun. Hari ini, Beta akan membuatmu tahu jarak antara dua kaisar. Kau berani memamerkan kekuatan yang kau peroleh dengan membantai kultivator lain? 10.000 hukum menekan langit. Mati. Itu kekuatan penciptaan primordial. Bagaimana dia bisa menguasai jenis seni ilahi terlarang? Bahkan alam Kaisar Puncak sedang ditekan. Tuan Luqman terlalu kuat. Leluhur keluarga Wira yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, seorang leluhur alam, Kaisar Puncak, sebenarnya dalam posisi yang dirugikan.
Alam kekaisaran. Pemusnahan jiwa. Hari ini, Beta akan menggunakanmu untuk membersihkan dendam 100.000 tahun keluarga Lukman. Serangan pemutus Dao Panwu. Tidak. Tidak. Avatar leluhur Wira, lenyap, Lenyap. Alam Kaisar Puncak. tewas oleh satu tebasan pedang. Gerbang kekaisaran jatuh. Lari. Kaisar manusia hanyalah pengecut. Menghadapi musuh besar, mereka lari lebih cepat dari kelinci. Sekumpulan lemah, layak disebut gerbang kekaisaran. Masih ada jiwa-jiwa yang tersisa. Apa Beta bilang kau boleh pergi? Lukman, kau berani membunuh seorang kaisar. Keluarga Wira akan membuatmu bayar. Sekarang, Beta yang tidak akan melepaskanmu. Lukman, kau berani menghancurkan avatarku. Kau akan membayar untuk ini. Leluhur Wira dikalahkan. Para kaisar manusia melarikan diri dari gerbang. Ikuti aku, serbu, injak-injak gerbang kekaisaran. Bunuh semuanya. Jangan biarkan seorang pun hidup. Hahaha. Dasar bodoh. Apa aku bilang kau boleh bergerak? Beta, Lukman, sedang menuntut balas dengan ras manusia. Tapi itu bukan berarti Beta memberi kalian bangsa luar jalan bebas untuk membantai yang tak bersalah. Mundur sekarang. Lukman, dasar pengkhianat. Bersekongkol dengan bangsa luar? Kau membuat leluhur Wira terbunuh. Jika gerbang kekaisaran jatuh, kita semua mati di tangan bangsa luar. Ini semua ulahmu. Enyah kau. Ras manusia tidak menginginkanmu di sini. Kau tidak layak menjadi kultivator ras manusia. Beta sendirian menjaga jurang langit selama 100.000 tahun. Beta menjadikan tubuh Beta sebagai perisai melawan jutaan prajurit bangsa luar. Semua yang Beta lindungi adalah kalian yang tak bisa membedakan benar dan salah. Dasar bajingan tak tahu terima kasih yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Kubunuh kau, pengkhianat. Karena kalian semua menganggap Beta pengkhianat dan percaya keluarga Lukman sudah berakhir, mulai hari ini, Beta, Lukman, putus semua hubungan dengan ras manusia. Naik turunnya ras manusia, tidak ada urusan dengan Beta. Kelangsungan hidup ras manusia, juga tidak ada urusan dengan Beta, Lukman. Tidak sama sekali. Kau. Karena kau membawa mereka ke sini, bawa mereka kembali lewat jalan yang sama. Jangan kotori tanah ini. Lukman, ras manusia kita punya banyak kaisar, lebih dari cukup untuk membunuhmu. Kenapa kalian tidak menebak? Setelah Beta pergi, berapa lama kalian akan bertahan? Berhenti menakut-nakuti. Bukankah kalian tadi berteriak? Kau benar-benar pikir dengan kepergian Lukman, masih ada yang melindungimu? Biar ku beritahu kamu, dia sudah pergi. Di gerbang kekaisaran ini, tidak ada yang bisa menghentikan pasukan bangsa luar kita. Hahaha, kalian lebih bodoh dariku. Lukman telah pergi. Tidak ada di sini yang bisa menahan kita. Sekarang, hancurkan gerbang kekaisaran. Seharusnya tidak mengutuk Lukman. Kau yang memulainya. Kau yang bersikeras datang ke gerbang kekaisaran. Lari, lari, bangsa luar datang. Bangsa luar telah menerobos masuk. Lukman, karena kasihan pada sesama manusia dan kurangnya kultivasimu telah mengampuni nyawamu. Tapi itu tidak berarti aku akan melepaskanmu. Itu semua salah. Keluarga Wira sialan. Kau harus memprovokasi Lukman. Dan sekarang, gerbang kekaisaran telah jatuh. Lukman sudah menyerah pada jurang surgawi. Jadi, apa yang akan terjadi pada gerbang kekaisaran? Omong kosong, keluarga Thorik yang pertama menyerang keluarga Lukman. Jadi, jangan salahkan kami. Keluarga bangsawan itu baru saja pergi. Sementara kami berjuang untuk hidup di sini. Dan mereka bahkan tidak menoleh ke belakang. Lupakan mereka.
Keluarga bangsawan hanya peduli pada diri sendiri dan tidak peduli pada rakyat biasa. Saudara-saudara, gerbang kekaisaran mungkin jatuh, tapi kita tidak boleh kehilangan harga diri. Ras manusia. Jadi hari ini, kita akan mempertahankan tempat ini sampai mati dan tidak mundur selangkah pun. Jenderal, Lukman sudah pergi, dan keluarga bangsawan juga kabur. Jadi, bagaimana dengan kita? Bisakah kita benar-benar bertahan? Jika tidak bisa, maka kita mati di sini. Kalian sekelompok semut berani bicara tentang harga diri? Beta akan mengirim kalian semua ke neraka. Lukman, Ya, itu Lukman. Dia kembali. Bukankah dia pengkhianat? Bukankah dia meninggalkan kita? Tuanku Lukman, kau sudah putus hubungan dengan ras manusia. Lalu kenapa kembali? Beta, kembali. Untuk memberikan diriku dari 100.000 tahun lalu penutupan. 100.000 tahun lalu, Beta setuju menjaga jurang surgawi. Bukan demi ketenaran atau kekayaan, bukan untuk keluarga bangsawan. Tapi hanya untuk satu kata, lindungi. 100.000 tahun kemudian, bangsaku diintimidasi. Beta disebut pengkhianat. Dan reputasiku ternoda. Beta kecewa dan marah. Namun meski begitu, di sini masih ada hal-hal yang layak dilindungi. Tuanku Lukman, kami juga pernah menghina Tuan sebelumnya. Tuanku Lukman, Beta minta maaf. Kami tidak berhak meminta Tuan kembali. Tuanku Lukman, sungguh mengharukan. Baru saja, Tuan membelah gerbang kekaisaran dengan satu pedang, memutus hubungan dengan ras manusia, dan mengatakannya dengan tegas. Dan sekarang Tuan kembali untuk menyelamatkan orang, penuh kebenaran. Tuan pelin-pelan seperti ini, apa tidak lelah? Ras manusia benar-benar munafik. Orang baik, orang jahat, Tuan memainkan kedua peran. Ini membuat kami terlihat seperti sekelompok badut. Tapi, gerbang kekaisaran ini, aku khawatir Tuan tidak bisa mempertahankannya, meskipun ingin. Selamat datang, Yang Mulia Langit. Lukman, Lama tidak bertemu. Lukman, dari ras manusia. Maukah kau bergabung dengan bangsa luar? Kekuasaan, status, aku bisa memberimu semua. Tidak. Tuanku Lukman, kenapa kau harus begitu keras kepala? Ras manusia telah memperlakukanmu tidak adil. Keluarga bangsawan telah mencemarkan kehormatanmu. Orang-orang menyebutmu pengkhianat. Kau menjaga jurang langit untuk mereka selama 100.000 tahun. Dan apa yang kau dapatkan sebagai balasannya? Kenapa tidak tunduk pada Yang Mulia Langit? Bangsa luar akan menghormatimu. Dan keluarga Lukman tidak akan lagi dirundung. Kau sudah menanyakan ini berkali-kali. Kau seharusnya tahu. Tidak berarti tidak. Sama saja tidak peduli. Berapa kali kau bertanya? Yang Mulia Langit, Lukman keras kepala dan tidak masuk akal. Dia menghina harga diri bangsa luar. Dia pantas mati 1000 kali. Aku minta bertarung untuk membunuh binatang ini dengan tanganku sendiri. Untuk membalas kematian avatarku. Kalau begitu, dikabulkan. Lukman, hari ini kau mati. Lukman, karena kau tidak mau melakukannya dengan cara mudah, aku akan secara pribadi menghabisimu. Aku adalah Yang Mulia Langit. Kau hanyalah kultivator alam kaisar yang lemah. Bertarung di atas alammu? Ayo lihat, kau mencoba mengalahkanku. Ayo saja. Kehancuran abadi.
Kekuatan ilahi Pan. Lepaskan. Ini adalah kekuatan penciptaan primordial. Yang Mulia Langit, dia benar-benar mengalahkan Yang Mulia Langit lintas alam. Lukman, kau tak bisa membunuhku. Beta tak bisa membunuhmu, tapi mereka juga tidak akan lolos hari ini. Lukman, kau benar-benar luar biasa. Demi eliksir keabadian, Beta bisa mengampuni nyawa kalian. Kau mundur atau tidak? Semua prajurit bangsa luar, ikuti Beta kembali ke jurang surgawi. Tuan Lukman, kami telah mengecewakan, Tuan. Kami minta maaf. Bangunlah. Ini pertempuran terakhir Beta untuk ras manusia. Hanya untuk diriku 100.000 tahun lalu, yang berjanji melindungi ras manusia. Dan demi hati Dao, Maaf, kau akan kemana selanjutnya? dunia ini luas, tapi tak bisa menampung keluarga Lukman yang kecil. Beta akan membawa klan dan mencari rumah baru. Nak, sepertinya kau tidak buta oleh kebencian. Lepaskan Beta dari bola kekacauan. Jika kau benar-benar meninggalkan gerbang kekaisaran, hati Daomu akan ternoda, kultivasimu akan berhenti di alam kaisar, dan kau tak akan pernah mencapai terobosan lagi. Nak, ini seni rahasia naga sejati kami. Latihlah dengan baik, kau akan mencapai hal-hal besar. Sayangnya, Beta masih harus menepati sumpah Beta untuk melindungi ras manusia. Jauh di timur lautan dunia, ada sebuah pulau terpencil. Di pulau itu tinggal seorang guru dari alam abadi. Namanya Guru Kekosongan. Dia teman lama Beta. Kau bisa membawa klanmu mencarinya. Saat dia melihat seni rahasia naga sejati, dia akan membimbingmu. Guru Kekosongan. Tempurung kura-kura keluarga Lukman itu seharusnya sudah hancur sekarang. Maksimal, avatar Anda telah dibunuh oleh leluhur kami. Berani kau datang ke sini dan memprovokasi kami. Hanya avatar. Aku datang sendiri. Bahkan jika Lukman datang, kematian adalah satu-satunya jalan keluarnya. Kekuatan ilahi leluhur Wira tak tertandingi. Perisai kecil, keluarga Lukman itu, hancur sekejap. Begitu tempurung ini pecah, keluarga Lukman selesai. Pengkhianat Lukman itu mungkin masih terlibat dengan bangsa luar di gerbang kekaisaran. Saat dia kembali, sudah terlambat. Leluhur pasti akan kembali. Tio, kau membunuh patriark dan tetua keluarga Thorik. Begitu susunan besar itu hancur, waktumu habis. Omong kosong. Leluhur. Beta akan hitung sampai 3. Yang lain, pergi sekarang. Kalau tidak... 3. Tuan Lukman, tolong, ampuni hamba. Semua itu semua ide para leluhur. Kami tidak ada hubungan dengan itu. kami hanya mengikuti perintah. Kami tidak berani membantah. Betul, betul. Kami dipaksa. Kasihanilah tuanku. Keluar. Dasar pengecut tak bertulang. Kau mempermalukan darah keluarga Wira. Beta tidak menyuruhmu pergi. Lukman. Lukman, kau bunuh avatar Beta, membantai klan Beta. Hari ini, Beta akan membunuhmu. Segel naga sejati. Hanya dalam beberapa hari. Kekuatanmu, bagaimana bisa melonjak begitu banyak? 100.000 tahun lalu, kau bukan tandinganku. 100.000 tahun kemudian, kau tetap bukan tandingan. Bawalah dendamu, dan matilah dengan tenang. Leluhur. Selamat datang kembali, leluhur. Leluhur. Sekarang kita benar-benar telah membuat marah semua keluarga besar. Keluarga Thorik,
keluarga Wira, semua ingin kita mati. Dunia ini luas, tapi aku takut tidak ada tempat lagi bagi keluarga Lukman. Leluhur, jadi kemana kita pergi dari sini? Beta kembali untuk membawa kalian semua ke alam abadi. Alam abadi? Kita benar-benar pergi ke alam abadi? Leluhur, seperti apa alam abadi itu? Apakah indah? Akankah ada yang mengganggu kita di sana? Mulai sekarang, tidak ada yang akan macam-macam dengan kita lagi. Sebelum kita pergi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Katakan saja, leluhur. Pertama, kita harus membersihkan nama keluarga Lukman. 100.000 tahun menjaga jurang langit. Seharusnya tidak mengecap kita pengkhianat. Beta ingin seluruh dunia tahu siapa pelindung sejati. Kedua, keluarga Wira menggunakan kultivator manusia untuk membuat ramuan keabadian. Mereka benar-benar jahat. Sebelum kita pergi, kita harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Kami akan mengikuti Tuan melalui neraka dan air bah, leluhur. Baik. Beta akan menempatkan keluarga Lukman di dalam bola kekacauan dan membawa kalian semua bersama Beta. Leluhur, rumah kita sudah hilang. Kita akan tinggal di mana? Kita akan segera punya rumah baru. Kau dengar? Masalah besar di gerbang kekaisaran. Pasukan bangsa luar menyerang. Itu Lukman, yang mereka sebut pengkhianat. Dia benar-benar berhasil mengusir mereka. Lukman menjaga jurang surgawi selama 100.000 tahun. Kami tidak tahu apa-apa. Kami mengutuknya selama bertahun-tahun. Wah, sungguh perih. Lihat, apa itu? Leluhur Lukman dari keluarga Lukman. Menjaga jurang surgawi selama 100.000 tahun, dia kembali hari ini. Semua orang yang tidak berkepentingan, minggir. Ini keluarga Lukman? Keluarga yang hampir musnah. Ya ampun. Banyak sekali orang. Dan ayam, bebek, dan angsa. Bu. Lihat, ayam jantan itu terbang di atas pedang. Dan anjing itu juga terbang di atas pedang. Aku iri sekali. Mereka pergi kemana? Ke arah itu. Keluarga Wira. Berani sekali kau. Siapa yang berani memasuki tanah terlarang keluarga Wira? Kau bosan hidup? Beta tidak datang hari ini untuk balas dendam pribadi, tetapi untuk menegakkan keadilan bagi langit. Keluarga Wira menyuling eliksir keabadian dari garis keturunan manusia, membantai orang tak berdosa, tanpa hati nurani sama sekali. Kejahatan semacam itu tidak termaafkan oleh langit. Beta akan memberimu kesempatan. Lepaskan artefakmu dan tinggalkan keluarga Wira. Beta akan membiarkanmu hidup. Dia. Apa yang dia katakan benar? Apa kita benar-benar menggunakan orang hidup untuk membuat eliksir? Aku. Beta juga tidak tahu. Tapi Beta dengar di ruang bawah tanah, memang banyak orang yang dikurung. Diam. Siapapun yang berani mengganggu moral akan menghadapi hukuman klan. Keluarga Wira telah memperlakukan kita dengan baik. Jika ada yang mencoba melarikan diri hari ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lukman, berhenti menyebarkan rumor di sini. Keluarga Wira adalah keluarga abadi. Berani sekali kau memfitnah kami. Semua murid, dengarkan perintahku, tangkap mereka, sekarang. Lukman, kamu benar-benar membakar istana bawah tanah keluarga Thorik. Kamu akan mati mengenaskan. Hei, kebakaran. Padamkan. Cepat. Leluhur,
Kita harus pergi. Ayo. Wah, Leluhur, apa ini? Siapa di sana? Berani kau masuk ke tempat kultivasiku? Seni rahasia naga sejati. Belut tua itu. Dia pelit selama ratusan ribu tahun. Dia tidak pernah mau mewariskan seni rahasia naga sejati. Yah, keajaiban memang terjadi. Dia ternyata mau mewariskan jurus pamungkasnya padamu. Aku Lukman, salam sesepuh. Naga leluhur yang membimbingku ke sini. Beta mohon bantuanmu, sesepuh. Beta ingin membawa keluargaku ke alam abadi. Alam abadi? Alam abadi bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang manusia. Langit dan bumi punya aturan, abadi dan fana terpisah. Apakah seseorang bisa masuk alam abadi tidak tergantung pada kultivasi atau pada kekuatan, tapi hanya pada satu kata, takdir. Ini adalah batu jalan keabadian. Jika ia menerimamu, gerbang abadi akan terbuka. Jika tidak, bahkan jika kau hancurkan langit, kau tak akan menginjakkan kaki di alam abadi. Dia membukanya dengan mudah sekali. Batu jalan keabadian ini belum membuka gerbang abadi sendiri selama 10.000 tahun. Terima kasih sesepuh atas bantuan Anda. Pergilah. Semua anggota keluarga Lukman, ikuti aku ke alam abadi. Guru kekosongan. Anak itu cukup hebat ya. Dia anak yang menjanjikan yang bisa mengubah keadaan alam abadi saat ini. Dia menjaga jurang surgawi selama 100.000 tahun, berdarah dan menangis untuk ras manusia, namun disebut pengkhianat. Orang lain pasti sudah jatuh ke jalan iblis. Hati Dao anak ini begitu teguh, jarang terlihat di dunia. Omong-omong, orang-orang tua itu pasti akan segera bangun. Saat yang ditakdirkan tiba, semua hal akan kembali. Tamat.